Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Pada video kali ini kita akan membahas perkuliahan kendaraan listrik untuk pertemuan ketiga terkait teknologi kendaraan listrik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis kendaraan listrik beserta cara kerjanya. Kemudian di pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang teknologi kendaraan listrik, yaitu teknologi komponen atau perangkat inti yang digunakan di dalam kendaraan listrik. Nah, teknologi inti tersebut ada tiga, diantaranya adalah teknologi motor listrik sebagai penggerak utama kendaraan listrik, kemudian teknologi penyimpanan energi, dan yang ketiga adalah teknologi pengisian daya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang teknologi motor listrik, yang merupakan perangkat inti kendaraan listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik. Motor listrik yang digunakan untuk kendaraan listrik mempunyai beberapa syarat atau kriteria yang harus dipenuhi agar dapat menggerakkan kendaraan listrik dengan sesuai. Beberapa persyaratan tersebut dirangkum sebagai berikut. Motor listrik harus mempunyai kepadatan torsi dan daya yang tinggi, rentang kecepatan yang luas, mencakup kecepatan jelajah rendah maupun tinggi, efisiensi tinggi pada rentang torsi dan kecepatan yang lebar, kemampuan pengoperasian daya konstan yang luas, kemampuan torsi tinggi untuk peluncuran dan pendakian bukit, kemampuan kelebihan beban intermiten yang tinggi ketika kendaraan sedang menyalip atau mendahului kendaraan lain, keandalan dan ketahanan yang tinggi untuk lingkungan kendaraan, kebisingan akustik yang rendah, dan biaya yang wajar. Jadi, motor listrik yang digunakan pada kendaraan listrik harus memenuhi kriteria-kriteria ini. Selanjutnya adalah klasifikasi motor listrik. Ini berdasarkan jenis-jenisnya atau tipe-tipenya. Yang saya lingkari merah ini merupakan jenis-jenis motor listrik yang sering atau umum dipakai pada kendaraan listrik. Yang pertama adalah motor DC yang menggunakan medan magnet berupa magnet permanen. Kemudian yang sebelahnya ini adalah wound field, itu merupakan motor DC yang menghasilkan medan magnetnya melalui kumparan atau sering disebut dengan medan elektromagnet. Untuk motor DC jenis wound field ini dibagi menjadi tiga tipe, yaitu tipe seri, tipe shunt atau paralel, dan tipe separately excited. Kemudian untuk motor komutatorless atau brushless, nah ini merupakan jenis motor AC ya. Sini dibagi menjadi beberapa jenis, ada 4 jenis, yaitu motor induksi, motor sinkron, double salient, dan vernier. Namun yang sering digunakan pada kendaraan listrik untuk motor induksi ini adalah tipe motor dengan rotor berbentuk sangkar tupai atau gauge rotor. Kemudian untuk motor sinkron ini ada dua yang sering digunakan pada kendaraan listrik. Yang pertama yaitu PM-BLAC yang merupakan motor sinkron yang menggunakan arus bolak-balik atau alternating current, dan di sini komutatornya tidak menggunakan sikat karbon, melainkan ini disebut dengan brushless. Dan medan magnetnya menggunakan medan magnet permanen. Begitupun dengan yang PM-BLDC menggunakan medan magnet permanen, namun untuk suplai dayanya dia menggunakan arus listrik searah atau direct current. Kemudian jenis motor yang selanjutnya adalah motor jenis SR. SR ini merupakan singkatan dari switched reluctance. Di motor jenis switched reluctance atau disingkat dengan motor SR. Motor SR ini sebenarnya seperti halnya sering kita sebut sebagai motor stepper ya. Kemudian
ini adalah konfigurasi sistem penggerak motor DC. Jadi pemasangan motor DC pada kendaraan listrik itu ditunjukkan sebagai berikut. Jadi motor DC ini akan disuplai oleh baterai yang sebelumnya dikonversi terlebih dahulu. Dari baterai itu kan mempunyai arus listrik DC, namun diubah juga tetap pada arus DC, yaitu arus searah karena ini menggunakan motor DC. Namun apa yang dirubah dalam konverter DC ini, DC to DC ini? Jadi yang diubah-ubah atau divariasikan adalah tegangan dan arusnya untuk mengatur kecepatan putar motor DC. Untuk pengendaliannya atau pengontrolannya, motor DC ini akan dimonitor kecepatan dan juga arus listriknya menggunakan sensor arus dan sensor kecepatan. Nah, kemudian informasi-informasi dari sensor tersebut akan diumpankan ke controller unit untuk memvariasikan tegangan pada DC to DC converter, tegangan maupun arus. Nah, untuk yang memberi komando atau memberi perintah kepada controller ini adalah throttle. Sama halnya pada kendaraan konvensional adalah pedal gas. Sedangkan kalau di kendaraan listrik itu menggunakan throttle yang akan merubah sudut injakan pedal akselerator atau throttle menjadi dalam bentuk variabel tegangan. Kemudian akan diinputkan ke controller untuk menyesuaikan kecepatan putaran motor DC sesuai dengan perintah yang diberikan. Kemudian tenaga mekanik yang dihasilkan oleh motor listrik jenis DC ini akan dihubungkan ke FG. FG ini merupakan fixed gear, jadi gear tetap ya. Jadi ini berfungsi untuk mereduksi baik itu kecepatan maupun torsi. Jadi untuk menyesuaikan kecepatan putaran maupun torsi putaran dari poros motor sebelum ditransmisikan ke poros-poros roda. Selanjutnya adalah struktur dari motor DC. Bisa dilihat dari gambar, di sini ada field circuit yang merupakan sirkuit medan, di mana pada sirkuit medan ini terdapat lilitan atau kumparan tembaga untuk menghasilkan medan magnet. Medan magnet selain dihasilkan dari bilitan atau kumparan tembaga, medan magnetnya juga bisa diperoleh menggunakan medan magnet permanen. Kemudian ada armatur sirkuit yang merupakan rotor ya, bahkan sirkuit rotor. Jadi kalau di bagian luar ini merupakan field circuit atau stator, jadi komponen yang diam, artinya state dan disebut dengan stator. Kemudian di bagian armatur ini adalah bagian atau komponen yang berputar, sehingga disebut dengan rotor karena berrotasi. Nah, ini sedangkan rotor merupakan rangkaian jangkar atau armatur yang terdiri dari bilitan jangkar, di mana arus jangkar adalah dua arah dan dihubungkan oleh komutator melalui sikat karbon. Jadi di sini ada komutator di mana terdapat karbon brush atau sikat karbon yang akan menyalurkan energi listrik dari sumber energi ke kumparan-kumparan yang ada di dalam rotor ya. Jadi melalui sikat karbon kemudian ke komutator yang terdiri dari bilah-bilah tembaga. Kemudian dari bilah-bilah tembaga ini akan dihubungkan ke belitan atau kumparan tembaga pada rotor, sehingga rotor akan menghasilkan medan magnet. Kemudian karena ini tadi yang stator juga menghasilkan medan magnet, maka akan timbul gaya tolak menolak dan yang lain pada kutub stator dan rotor yang lain itu akan saling tarik menarik sehingga terjadi gerakan berputar pada motor.
Kemudian ini adalah jenis-jenis motor DC. Yang pertama adalah eksitasi terpisah. Nah, ini di antara rangkaian rotor dan stator ini terpisah ya untuk sumber energinya. Masing-masing menggunakan sumber energi yang berbeda, sumber tegangan yang berbeda. Kemudian ini yang tipe shunt atau paralel. Jadi antara rangkaian atau sirkuit rotor dan sirkuit stator ini dihubungkan secara paralel pada sumber tegangan yang sama. Kemudian ini adalah tipe seri di mana sirkuit stator dan sirkuit rotor dihubungkan secara seri terhadap sumber tegangan. Selanjutnya ada kompon kumulatif. Kompon kumulatif, di mana ini merupakan kombinasi antara shunt atau paralel dengan seri. Jadi untuk yang sirkuit stator dan rotor ini dihubungkan secara seri. Kemudian untuk sirkuit stator yang lainnya ini dihubungkan secara paralel. Begitu juga dengan kompon yang diferensial, ini mempunyai kombinasi antara seri dan paralel. Namun di sini terdapat tanda yang berbeda untuk kompon kumulatif dan kompon diferensial, di mana arah putaran belitan ini mempunyai perbedaan. Apabila di kompon kumulatif mempunyai arah yang sama untuk kedua kumparan statornya atau kumparan medannya, kemudian di kompon diferensial mempunyai arah putaran belitan yang berlawanan untuk masing-masing kumparan atau belitan statornya. Selanjutnya adalah motor yang menggunakan medan dari magnet permanen. Jadi di sini untuk medan magnetnya tidak dihasilkan oleh arus listrik seperti jenis-jenis lainnya, melainkan dari medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen. Nah, ini tadi merupakan jenis-jenis motor DC berdasarkan rangkaiannya atau sirkuit, ada yang secara terpisah, ada yang paralel, ada yang seri, ada yang kombinasi, maupun ada juga yang menggunakan medan magnet permanen. Kemudian kita beralih ke konfigurasi sistem penggerak motor induksi, di mana motor induksi ini merupakan motor jenis AC, jadi motor yang disuplai menggunakan sumber listrik dengan arus bolak-balik atau alternating current. Di sini untuk konfigurasi dasar untuk pengendalian motor AC dibutuhkan PWM inverter, karena sumber listrik dari baterai ini masih berbentuk arus DC atau arus arah, maka harus dirubah terlebih dahulu menjadi arus bolak-balik, karena motor induksi ini yang dipakai merupakan motor AC, sehingga dibutuhkanlah PWM inverter. Kemudian untuk pemantauan atau monitoring yang dideteksi adalah arus listrik dan tegangannya. Kemudian selain itu juga posisinya. Posisi ini merupakan posisi sudut putar motor ya, yang nanti akan dideteksi oleh sensor, kemudian diumpankan ke controller unit sesuai dengan komando atau perintah dari throttle untuk menyesuaikan lebar pulsa atau width modulation, pulse width modulation, karena ini yang menggunakan PWM, jadi yang diatur adalah lebar pulsanya untuk mengatur frekuensi arus AC yang biasanya adalah 3 fase untuk mengatur kecepatan motor listrik jenis induksi ini. Kemudian berikut ini sebelah kanan ini merupakan jenis-jenis konfigurasi pemasangan motor induksi pada kendaraan listrik. Sama halnya seperti yang jenis motor DC tadi, motor listrik jenis induksi ini dipasang menggunakan fixed gear atau gear tetap sebelum dihubungkan ke poros-poros roda. Kemudian ada juga yang dihubungkan langsung ke roda tanpa melalui diferensial ya, tanpa melalui diferensial.
Jadi motor listrik induksi dihubungkan melalui gear dan langsung ke roda untuk mendapatkan kecepatan putaran yang tinggi. Kemudian untuk yang jenis ketiga ini, ya, ini merupakan low speed gearless, jadi tanpa menggunakan fixed gear atau gear tetap. Jadi motor listrik induksi secara langsung dihubungkan pada poros roda tanpa adanya roda gigi. Selanjutnya adalah struktur motor induksi atau bisa disebut juga dengan asinkron. Jadi jenis motor induksi yang paling umum adalah squirrel cage atau jenis rotor sangkar tupai. Terdiri dari stator yang dihubungkan dengan belitan jangkar 3 fase, rotor digabungkan dengan batang sangkar dan singkatkan oleh 2 cincin ujung atau end ring. Bilah kipas sebagai pendingin, 2 bantalan ujung untuk menopang rotor dan rangka motor. Motor induksi ini juga disebut juga dengan motor asinkron karena medan magnet tidak dihasilkan oleh rotor, melainkan diinduksi oleh medan stator, sehingga kecepatan putar rotor pasti lebih kecil dari kecepatan putar medan stator. Nah, selisih kecepatan atau perbedaan kecepatan putaran antara putaran medan stator dan putaran rotor ini disebut dengan slip. Ini sangat terlihat jelas di sini bahwa untuk menghasilkan medan magnet pada stator digunakan belitan tembaga yang terpasang secara melintang ya di sini di sekitar atau di bagian luar rotor. Kemudian di bagian rotornya sendiri ini tidak menggunakan magnet permanen ataupun tidak menggunakan tembaga juga. Jadi hanya terdapat batang-batang yang membentuk sangkar yang dihubung singkatkan oleh kedua cincin di ujung-ujungnya ini. Untuk jenis-jenis motor induksi ini ada 2. Yang pertama adalah wound rotor atau rotor yang menggunakan belitan tembaga seperti ditunjukkan pada gambar sebelah kanannya. Untuk mendukung kerja dari belitan tembaga pada rotor, maka digunakanlah komutator untuk menyalurkan energi listrik dari sumber ke kumparan-kumparan pada rotor. Nah, ini akan membutuhkan slip ring dan sikat karbon. Karena untuk jenis wound motor ini mempunyai belitan rotor dalam bentuk gulungan solenoid 3 fase, maka untuk slip ringnya pun juga terdapat tiga buah ya, ada 1, 2, 3. Kemudian ada 3 pasang juga untuk sikat karbonnya. Nah, ujung belitan dihubungkan pada slip ring. Nah, ini nanti akan menarik energi listrik dari sumber melalui sikat karbon. Selanjutnya jenis motor yang kedua adalah squirrel cage rotor atau rotor dengan bentuk yang mirip seperti sangkar tupai. Nah, ini ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Mempunyai belitan rotor dalam bentuk batang-batang aluminium yang disusun miring dan dihubung singkatkan dengan cincin ujung atau end ring. Ini end ringnya berada di sini ya, di dekat atau dijadikan satu dengan bilah-bilah kipas. Nah, untuk yang garis-garis berwarna perak ini merupakan batang-batang aluminium yang sebenarnya apabila kita perhatikan rotor ini akan terlihat seperti sangkar tupai. Nah, di sela-sela batang aluminium terdapat susunan plat inti besi yang dilaminasi. Pengaturan kecepatan dapat dilakukan dengan mengatur frekuensi sumber listriknya menggunakan BWM inverter tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah motor BM brushless atau disebut dengan motor sinkron.
Nah, ini merupakan motor yang menggunakan medan magnet dari magnet permanen. Dan berbeda halnya dengan motor DC tadi, motor ini tanpa menggunakan sikat karbon. Jadi kalau motor DC tadi masih membutuhkan sikat karbon untuk komutatornya, kemudian kalau untuk motor brushless ini untuk komutatornya sendiri diatur secara elektronis. Jadi untuk mengendalikan kecepatan putaran motor PM brushless ini dibutuhkan voltage fed inverter yang merubah arus DC dari baterai menjadi arus AC dengan frekuensi tertentu untuk mengatur kecepatan putaran motor PM brushless ini. Kemudian untuk mengatur tegangannya yang dipantau adalah arus dan tegangan yang keluar dari voltage fed inverter atau yang masuk ke PM brushless mesin. Kemudian selain arus dan tegangan juga ada sensor posisi untuk mendeteksi atau mengukur sudut putaran dari motor, yang kemudian informasi dari sensor tersebut atau besaran-besaran yang telah terukur sensor akan dimasukkan ke electronic controller dan akan disesuaikan dengan perintah dari throttle untuk mengatur besarnya tegangan ataupun arus pada voltage fed inverter yang selanjutnya akan mengatur kecepatan putaran motor PM brushless ini. Nah, ini merupakan struktur motor sinkron, di mana di sini terdapat stator yang hampir mirip sekali dengan motor jenis induksi tadi ya, motor asinkron untuk bagian statornya. Namun perbedaan yang sangat menonjol berada di bagian statornya. Bagian statornya ini menggunakan medan magnet permanen untuk menghasilkan medan magnetnya. Jadi menggunakan perbedaannya, kalau yang untuk yang asinkron tadi dia perlu diinduksi terlebih dahulu oleh medan elektromagnet dari stator. Kemudian kalau untuk yang jenis sinkron ini dia mempunyai medan magnet mandiri yang dihasilkan oleh permanen magnet atau magnet permanen. Untuk yang sebelah kanan ini sebenarnya prinsip kerjanya sama, hanya desainnya yang berbeda. Jadi kalau untuk yang sebelah kiri ini inner rotor, jadi rotornya berada di dalam, yang berputar adalah di bagian dalamnya atau poros tengahnya. Kemudian apabila yang sebelah kanan ini disebut dengan outer rotor, di mana yang bagian yang berputar itu berada di luar. Dari deskripsinya bisa kita baca di sini terdiri dari stator yang digabungkan dengan belitan jangkar 3 fase dan rotor digabungkan dengan kutub PM atau permanen magnet. Dibandingkan dengan mesin induksi, mesin ini relatif lebih sederhana karena tidak adanya batang sangkar dan cincin ujung. Selain itu, karena panas yang dihasilkan oleh rotornya tidak signifikan sehingga tidak memerlukan bilah kipas sebagai pendingin. Nah, ini bisa dilihat dari kedua gambar ini. Kedua desain ini untuk motor sinkron ini tidak memerlukan fan blade atau bilah kipas, karena untuk kinerjanya ketika motor bekerja ini antara stator dan rotor tidak menghasilkan panas yang terlalu signifikan sehingga tidak perlu suatu mekanisme pendingin paksa yaitu kipas untuk mendinginkannya, karena panas atau thermal yang dihasilkan tidak terlalu signifikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis motor sinkron. Untuk jenisnya ada dua. Yang pertama adalah permanen magnet brushless AC yang menggunakan arus listrik AC 3 fase, menggunakan belitan stator 3 fase karena disuplai menggunakan listrik 3 fase juga. Kemudian menggunakan magnet permanen yang menghasilkan medan magnet dengan arah yang tetap pada rotor. Putaran medan elektromagnet stator akan menyeret medan magnet permanen pada rotor sehingga rotor dapat berputar. Kecepatan putar rotor sama dengan kecepatan putar medan elektromagnet stator. Tidak ada slip sehingga disebut dengan motor sinkron karena
antara kecepatan putar rotor dan kecepatan putar medan elektromagnetik stator sama tanpa adanya slip. Kemudian jenis yang kedua adalah permanen magnet brushless DC atau PMBL-DC. Nah, ini perbedaannya hanya pada sumber listriknya. Yang pertama tadi menggunakan sumber listrik AC, kemudian yang kedua ini menggunakan sumber listrik dengan arus DC atau arus arah. Menggunakan komutasi atau pergantian kutub medan stator secara elektronis, sehingga ini tidak memerlukan komutator dengan sikat karbon ya, karena sudah diatur secara elektronis sehingga memungkinkan tanpa adanya sikat karbon atau disebut dengan brushless. Mempunyai struktur dan prinsip kerja yang mirip dengan motor PMBL-AC, yaitu belitan stator 3 fase dan putaran rotor yang sinkron dengan putaran medan elektromagnetik. Perbedaannya hanya pada sumber energinya atau sumber listriknya, AC dan DC. Kemudian berikutnya adalah konfigurasi sistem penggerak motor switched reluctance atau sering disebut dengan motor SR. Nah, ini motor SR ini sering dijumpai pada penggerak-penggerak untuk robotik, itu sering disebut dengan motor stepper ya. Nah, jenis motor SR ini mempunyai atau sering disuplai menggunakan sumber listrik dengan multifase. Jadi apabila untuk motor induksi itu menggunakan sumber listrik 3 fase, kemudian pada motor SR ini dia bisa menggunakan sumber listrik dengan banyak fase, misalnya lebih banyak dari 3, misalnya ada 6 fase, ada 4 fase, bahkan ada 10 fase, tergantung dari jenis atau desain motor SR yang digunakan. Ini untuk struktur motor SR bisa dilihat melalui gambar berikut ini, di mana ini mempunyai perbedaan dengan motor induksi dan motor yang menggunakan medan magnet permanen. Jadi di sini tidak ada untuk bagian rotornya tidak ada medan magnet permanennya, dan juga tidak ada batang-batang aluminium yang membentuk sangkar tupai ya, seperti halnya motor induksi. Di sini sangat berbeda dengan motor induksi dan motor sinkron yang menggunakan medan magnet permanen. Di sini tidak menggunakan keduanya, melainkan menggunakan inti besi lunak yang dibuat menonjol pada setiap kutubnya, hampir mirip dengan roda gigi ya. Jadi pada stator terpasang belitan multifase yang terkonsentrasi dan rotor yang memiliki kutub menonjol seperti roda gigi. Nah, untuk belitan tembaga pada statornya ini kurang lebih mirip dengan motor induksi maupun motor sinkron. Perbedaan yang paling menonjol hanya berada pada statornya, pada rotornya. Ada banyak topologi untuk mesin SR, terutama bergantung pada jumlah fase serta jumlah kutub stator dan rotornya. Ini berikut ini merupakan jenis-jenis motor SR. Ini dibedakan dari jumlah fase dan jumlah kutub antara stator dan rotornya. Untuk yang pertama ini, yang bagian atas, ini memiliki 6 kutub stator dan 4 kutub rotor. Biaya lebih rendah dan kemampuan yang lebih baik dalam memajukan fase untuk operasi kecepatan tinggi, namun memiliki reaktorsi yang tinggi dan kebisingan akustik. Jadi motor ini lebih menghasilkan banyak riak torsi pada saat dia bekerja, sehingga akan mempunyai atau menghasilkan suara yang lebih berisik. Kemudian yang kedua adalah topologi 4 fase yang terdiri dari 8 kutub stator dan 6 kutub rotor. Memiliki torsi awal yang lebih baik dan riak torsi yang lebih rendah, namun membutuhkan perangkat konverter daya yang lebih rumit dan lebih mahal, karena di sini mempunyai 4 fase ya. Jadi semakin banyak fasenya maka dibutuhkan banyak komponen-komponen pada perangkat konverter dayanya.
sehingga akan menjadi lebih rumit dan lebih mahal. Selanjutnya adalah teknologi penyimpanan energi. Tidak kalah penting dengan teknologi sistem penggerak, yaitu motor listrik. Untuk perangkat penyimpanan energi ini merupakan teknologi inti lain selain dari motor penggerak tadi, yang menyediakan energi listrik terpasang pada kendaraan listrik. Selama 2 dekade terakhir ini, ada 4 jenis sumber energi kendaraan listrik yang layak atau umum dipakai. Yang pertama adalah baterai, yang kedua adalah superkapasitor, yang ketiga adalah hydrogen fuel cell generator, dan yang keempat flywheel. Nah, untuk ketiga teknologi penyimpanan energi ini mungkin sering kali kita dengar atau kita jumpai ya, yaitu baterai, superkapasitor, dan fuel cell. Kemudian yang keempat ini sepertinya masih jarang kita jumpai, suatu teknologi penyimpanan energi dalam bentuk flywheel ya, atau roda gila yang berputar. Nanti kita akan bahas pada slide-slide selanjutnya mengenai keempat teknologi penyimpanan energi ini. Yang pertama adalah baterai. Nah, ini diklasifikasikan berdasarkan material penyusun pada elektroda-elektroda maupun sel-sel di dalam baterai itu sendiri. Yang pertama adalah VRLA, nikel. VRLA ini ya, VRLA ini merupakan singkatan dari valve regulated lead acid. Jadi baterai yang menggunakan asam timbal dan terdapat katup atau valve yang terregulasi. Fungsinya untuk menjaga agar cairan di dalam baterai atau cairan asam di dalam baterai itu tidak tumpah atau tidak menguap. Kemudian yang kedua adalah nikel kadmium. Kemudian ada nikel metal hidrid, kemudian ada zinc air, ada natrium, sodium, dan lithium ion. Nah, untuk lithium ion ini merupakan jenis baterai yang digadang-gadang merupakan baterai modern ya, karena memiliki volume maupun berat yang minimal, sehingga lebih nyaman atau lebih mudah dalam segi pemasangan dan tidak membebani kendaraan listrik karena lebih ringan. Selain itu, dari lithium ion ini juga memiliki kepadatan energi yang jauh lebih tinggi serta siklus atau umur pakai yang lebih panjang di antara beberapa baterai lainnya. Untuk cycle life-nya atau siklus pengecasan atau bisa disebut dengan umur baterai ini mempunyai ketahanan yang jauh lebih tinggi daripada jenis-jenis baterai yang lain. Kemudian kelebihan tersebut juga akan sepadan dengan besarnya biaya. Jadi semakin baik kualitas atau keandalan dari baterai, maka harganya pun juga akan semakin tinggi. Yang pertama adalah baterai VRLA, yaitu merupakan baterai asam timbal yang elektrolitnya tersegel untuk mencegahnya tumpah bahkan ketika casingnya bocor. Baterai VRLA dianggap bebas perawatan atau maintenance free dan tidak memerlukan penambahan elektrolit atau air. Apabila kita perhatikan untuk baterai atau aki kering itu biasanya ada tulisan MF ya, misalnya jenis atau merek aki kering GS MF. Nah, itu MF itu merupakan singkatan dari maintenance free. Jadi pada jenis baterai VRLA ini atau disebut dengan aki kering itu merupakan baterai yang tidak memerlukan perawatan atau bebas perawatan, karena tidak perlu menambahkan elektrolit ataupun air ke dalamnya. Kemudian fungsi dari valve regulated ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran atau tumpahnya cairan asam di dalam baterai. Sehingga baterai ini casingnya sangat rapat dan tidak mungkin atau minim sekali terjadinya kebocoran ataupun penguapan dari cairan, sehingga cairannya akan lebih tahan lama, tidak perlu
diberikan penambahan atau tidak perlu diganti dengan elektrolit yang baru. Kemudian ketika baterai sedang dicas itu pasti akan menimbulkan gelembung-gelembung pada masing-masing elektrodanya, baik itu di elektroda positif maupun di elektroda negatif. Gelembung-gelembung tersebut menimbulkan zat baru dan itu nanti juga akan meningkatkan tekanan dari dalam baterai. Nah, apabila tidak dipasang suatu valve regulated atau katup yang terregulasi, maka gelembung-gelembung tersebut akan terjebak di dalam aki dan membuat tekanan semakin tinggi dan menimbulkan aki dapat meledak, sehingga dipasanglah teknologi valve regulated ini untuk mengeluarkan gas hasil pengecasan dari proses pengecasan tersebut agar tidak terjebak di dalam, sehingga bisa dikeluarkan untuk mengurangi tekanan ketika baterai sedang dicas, sehingga dapat menghindari baterai untuk meledak. Namun yang dikeluarkan dari dalam baterai hanya gelembung-gelembung hidrogen dan oksigen dari proses pengecasan melalui valve regulated ini. Namun cairannya tetap terjaga di dalam baterai. Kemudian yang kedua adalah jenis baterai nikel kadmium yang merupakan jenis baterai isi ulang berbahan nikel oksida, hidroksida, dan logam kadmium sebagai elektrodanya. Jadi yang membedakan antara jenis-jenis baterai ini sebenarnya hanyalah jenis material yang digunakan pada elektrodanya ya. Ada nikel kadmium, ada nikel metal hidrid, ada lead acid. Nah, itu merupakan material-material yang digunakan pada elektrodanya. Nah, ini ada banyak sekali jenis-jenis baterai yang mungkin bisa dijelaskan di sini. Baterai nikel metal hidrid ini adalah jenis baterai yang dapat diisi ulang yang mempunyai reaksi kimia pada elektroda positif mirip dengan sel nikel kadmium tadi yang sebelumnya ya. Karena keduanya menggunakan nikel oksida hidroksida. Namun pada sel nikel metal hidrid ini elektroda negatifnya menggunakan paduan penyerap hidrogen, bukan kadmium. Baterai nikel metal hidrid ini memiliki 2 hingga 3 kali kapasitas baterai jenis nikel kadmium, sehingga ukurannya pun dengan ukuran yang sama. Baterai nikel metal hidrid ini memiliki 2 hingga 3 kali kapasitas. Jadi ini mempunyai kepadatan energi yang jauh lebih tinggi daripada nikel kadmium. Kemudian ini adalah baterai jenis zinc air yang mereaksikan antara seng dengan udara. Baterai ini merupakan baterai non-rechargeable atau baterai yang tidak dapat diisi ulang dengan sistem pengecasan dengan sumber listrik eksternal. Namun pengisian ulang dilakukan secara mekanik, yaitu dengan mengganti sel zincnya. Sel zinc akan bereaksi secara oksidasi dengan oksigen yang terkandung dalam udara. Reaksi tersebut kemudian menghasilkan aliran arus listrik. Jadi untuk jenis baterai zinc air ini baterainya tidak dicas ulang menggunakan charger dari sumber listrik eksternal, melainkan diganti secara mekanik ya. Jadi untuk sengnya ini ketika baterai digunakan maka akan bereaksi dengan oksigen yang terkandung dalam udara, sehingga lama-kelamaan lempengan-lempengan sengnya ini akan habis dan akan dihasilkan suatu arus listrik. Nah, apabila lempengan-lempengan tersebut sudah habis, maka akan diganti dengan lempengan-lempengan seng yang baru, sehingga kita bisa mereaksikan kembali dengan oksigen untuk menghasilkan arus listrik. Kurang lebih seperti halnya fuel cell lah ya. Kalau fuel cell itu kan menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar utamanya. Kalau untuk baterai jenis seng air ini menggunakan seng ya,
atau zinc yang direaksikan dengan oksigen untuk menghasilkan aliran arus listrik. Kemudian ini terdapat baterai jenis natrium sulfur yang merupakan jenis baterai menggunakan elektroda natrium cair dan sulfur cair. Baterai jenis ini memiliki kepadatan energi yang mirip dengan baterai lithium ion dan dibuat dari bahan yang murah dan tidak beracun. Namun karena diperlukan suhu pengoperasian yang tinggi, antara 300 hingga 350 derajat Celcius, serta natrium yang bersifat korosif, maka baterai ini tidak cocok digunakan pada suatu sistem yang bergerak, yaitu kendaraan listrik. Namun penggunaan baterai ini lebih cocok untuk penyimpanan energi stasioner atau perangkat yang diam, seperti penyimpan energi pada solar cell ataupun pada sumber energi cadangan pada BTS untuk tower seluler ya. Kemudian berikut ini adalah baterai dengan jenis lithium ion yang merupakan baterai yang bisa dicas ulang atau rechargeable yang memakai senyawa lithium interkalasi sebagai bahan elektrodanya. Baterai ini merupakan jenis baterai isi ulang yang paling populer untuk peralatan elektronik portable karena memiliki kepadatan energi terbaik tanpa efek memori dan mengalami kehilangan energi yang sangat lambat saat digunakan. Nah, ini merupakan salah satu jenis baterai yang digunakan pada kendaraan listrik atau mobil listrik Tesla ya. Jadi untuk baterai lithium ion itu terdiri dari baterai-baterai kecil yang disusun secara kombinasi, baik itu secara seri maupun secara paralel untuk menghasilkan tegangan yang diinginkan atau arus yang diinginkan. Nah, baterai jenis lithium ion ini merupakan teknologi baterai modern ya, yang sangat populer di dalam penerapan elektronik portable terutama. Salah satunya juga adalah kendaraan listrik sudah menerapkan atau menggunakan teknologi baterai jenis lithium ion karena mempunyai kepadatan energi yang terbaik dari jenis-jenis lain. Kemudian juga mempunyai ukuran atau volume yang lebih kecil maupun berat yang lebih ringan sehingga baterai lebih ramping dalam desainnya sehingga tidak memakan tempat pada suatu kendaraan listrik. Kemudian selain baterai, ini juga terdapat teknologi lain untuk menyimpan energi, yaitu superkapasitor. Nah, superkapasitor merupakan kapasitor yang memiliki nilai kapasitansi jauh lebih tinggi namun dengan batas tegangan yang lebih rendah dari pada kapasitor yang digunakan pada rangkaian-rangkaian elektronik. Sehingga untuk superkapasitor ini mempunyai kapasitansi yang jauh lebih tinggi dari kapasitor. Nah, pada superkapasitor ini dapat menerima dan mengirim muatan lebih cepat daripada baterai dan siklus charging yang lebih baik daripada baterai. Pada superkapasitor tidak terdapat reaksi elektrokimia seperti halnya baterai, melainkan perpindahan muatan-muatan listrik antara kedua elektroda melalui dielektrik secara elektrostatis. Perbedaannya berarti pada proses reaksinya. Kalau baterai itu menggunakan reaksi elektrokimia yang nanti berkaitan dengan kimiawi, kemudian untuk superkapasitor ini menggunakan metode elektrostatis yang merupakan perpindahan muatan-muatan listrik antara kedua elektroda. Nah, ini memungkinkan suatu transfer energi yang lebih cepat daripada baterai yang menggunakan teknik kimia. Karena seperti yang kita tahu, reaksi kimia itu pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan apabila elektrostatis ini perpindahan antara muatan-muatan listrik yang berhubungan dengan elektron itu lebih cepat. Sehingga sangat memungkinkan superkapasitor ini dapat menerima dan mengirimkan muatan listrik lebih cepat daripada baterai. Sehingga untuk pengecasannya itu pun juga akan lebih cepat daripada baterai. Selanjutnya adalah hydrogen fuel cell generator.
Hidrogen fuel cell generator ini adalah sumber energi yang bersifat ekoenergi yang berbeda dengan baterai. Jika baterai menghabiskan zat dari dalam untuk menghasilkan arus listrik, fuel cell justru memanfaatkan zat dari luar seperti hidrogen dan oksigen. Hidrogen akan direaksikan dengan oksigen yang terkandung di dalam atmosfer untuk menghasilkan energi listrik. Reaksi ini akan menghasilkan produk sampingan berupa uap air dan panas. Nah, bisa dilihat pada bagan hydrogen fuel cell generator ini, hidrogen akan dimasukkan ke dalam fuel cell, kemudian akan melewati elektroda negatif dan molekul-molekul hidrogen positif ini akan menuju ke elektroda positif untuk mendekati molekul-molekul oksigen. Nah, pencampuran antara atau reaksi antara hidrogen dan oksigen ini akan menghasilkan H2O, yaitu air dalam bentuk uap. Kemudian selain itu juga terdapat pembuangan sisa reaksi, yaitu thermal atau panas. Sehingga untuk jenis penyimpanan energi ini atau hydrogen fuel cell generator ini akan menghasilkan produk sampingan, yaitu berupa uap air dan panas yang lebih ramah lingkungan. Nah, ini adalah contoh hydrogen fuel cell generator skala kecil ya. Nah, kemudian yang sebelah kanannya ini adalah yang digunakan pada kendaraan listrik. Jadi sudah dalam skala industri, mempunyai sel-sel yang banyak sehingga dapat menghasilkan energi yang lebih besar. Kemudian yang mungkin jarang sekali kita dengar atau kita jumpai, yaitu teknologi penyimpanan energi dalam bentuk mekanik ya, yaitu menggunakan flywheel atau roda gila yang merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan energi. Nah, ternyata flywheel ini juga mempunyai kemampuan untuk menyimpan energi. Jadi di dalam flywheel ini terdapat sebuah piringan datar yang diputar menggunakan putaran mekanik eksternal ya. Pada awalnya sebelum kendaraan dijalankan, maka piringan datar atau flywheel ini akan diputar menggunakan putaran mekanik eksternal, baik itu menggunakan mesin listrik ataupun jenis mesin lain untuk memutar piringan pada flywheel. Kemudian setelah flywheel ini berputar, energi kinetik pada piringan dalam bentuk momen inersia diubah menjadi energi listrik menggunakan generator listrik untuk memutar motor listrik. Nah, ini terdapat momen inersia ya. Kalau suatu benda yang diputar itu tidak akan langsung berhenti. Artinya benda itu ketika mempunyai berat maka akan mempertahankan putarannya, sehingga akibat gaya gesek, baik itu gaya gesek pada bantalan poros maupun gaya gesek air, akan menghentikannya. Namun putaran tersebut tidak akan langsung berhenti karena suatu benda yang mempunyai berat ketika diputar dia akan memiliki momen inersia. Momen inersia ini merupakan gaya di mana suatu benda yang mempunyai berat tersebut akan mempertahankan putarannya sehingga tidak langsung berhenti ya ketika diberikan putaran eksternal. Kemudian flywheel dapat dipercepat kembali ketika bertindak sebagai rem regeneratif. Nah, untuk teknologi penyimpanan energi dalam bentuk mekanik menggunakan flywheel ini ternyata juga dapat memungkinkan sistem pengereman regeneratif ya, untuk mempercepat kembali putaran flywheel ketika sudah mulai melambat. Nah, ini sebelah kanan merupakan suatu prototipe kendaraan listrik yang menerapkan sistem teknologi penyimpanan energi berupa flywheel. Nah, ini flywheelnya ada di bagian tengah. Biasanya ditempatkan di bagian COG atau center of gravity dari kendaraan listrik untuk menjaga keseimbangan atau nanti berperilaku sebagai halnya giroskop pada kendaraan, sehingga kendaraan akan lebih seimbang dan putaran dari flywheel pun juga akan lebih tenang dan lebih bisa berputar lebih lama.
Selanjutnya adalah teknologi pengisian daya. Apabila kita tadi sudah membahas teknologi motor listrik sebagai penggerak utama dan membahas teknologi penyimpan energi atau penyimpan daya, kemudian kita akan membahas teknologi pengisian dayanya atau teknologi pengecasan atau chargingnya. Ini untuk beberapa tahun terakhir, teknologi pengisian daya menerapkan berbagai metode untuk mengatasi permasalahan jarak tempuh yang pendek pada kendaraan listrik. Nah, ini daripada sekedar membangun banyak stasiun pengisian daya untuk mengadopsi pengisian cepat atau fast charging, penggunaan wireless power transfer atau WPT untuk pengisian daya jauh lebih efektif. Terlebih lagi, karena tidak adanya kontak logam, kemungkinan sengatan listrik selama proses pengisian pun juga dapat dihindari. Selain itu, kendaraan listrik bahkan memungkinkan dapat dilakukan pengisian daya atau pengecasan sambil melaju. Ini merupakan teknologi yang baru ya, yang lebih efektif daripada nanti perusahaan kendaraan listrik membangun banyak stasiun pengisian daya di setiap jalan, maka lebih efektif jika menggunakan teknologi wireless power transfer karena tidak memerlukan kabel ataupun kontak logam dalam sistem ini, sehingga memungkinkan pengisian daya sambil melaju. Jadi kendaraan listrik dapat mengisi atau mengecas sambil berjalan. Terdapat dua kategori untuk wireless power transfer ini. Yang pertama adalah medan jauh, yaitu memanfaatkan radiasi gelombang mikro dan laser untuk mentransfer daya tinggi dalam jarak yang jauh. Namun hal ini memerlukan strategi pelacakan yang rumit dan antena yang besar yang tidak praktis untuk aplikasi kendaraan listrik. Nah, ini mungkin masih sebatas riset dalam skala lab ya. Kemudian yang kedua adalah WPT dengan medan dekat, yaitu memanfaatkan medan elektromagnetik untuk pengisian daya jarak dekat maupun jarak menengah. Nah, untuk prakteknya, teknologi WPT medan dekat ini sering kita jumpai pada wireless charging untuk smartphone ya. Jadi dia menggunakan medan elektromagnetik dengan frekuensi tertentu sehingga akan mentransfer energi listrik berupa medan elektromagnetik yang kemudian akan ditangkap oleh receiver yang merupakan terdiri dari belitan tembaga juga di dalam perangkat penerimanya, sehingga dapat diubah menjadi arus listrik untuk mengecas atau mengisi ulang baterai. Nah, ini merupakan skema dan implementasi dari wireless power transfer. Energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit yang disalurkan oleh jaringan listrik ini akan disearahkan terlebih dahulu menggunakan rectifier. Kemudian dari rectifier sumber listrik tersebut akan dibuat berfrekuensi sehingga dapat mentransmisikan elektromagnetik dengan jarak yang relatif lebih jauh untuk diterima oleh perangkat yang terpasang pada kendaraan listrik untuk kemudian disearahkan kembali dan diubah dari DC ke DC oleh DC to DC converter untuk menyesuaikan tegangan maupun arusnya sebelum digunakan untuk mengisi ulang baterai. Kemudian ilustrasi dalam implementasi wireless power transfer ini dapat dilihat melalui gambar di bawah ini, di mana jalan ini akan dipasang, di sepanjang jalan ini akan dipasang suatu power transmitter yang akan menghasilkan medan elektromagnetik. Kemudian medan elektromagnetik tersebut akan diterima oleh power receiver yang terpasang di dalam kendaraan, sehingga akan merubah dari energi elektromagnetik menjadi energi listrik untuk mencharging atau mengisi ulang baterai sambil kendaraan tersebut berjalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan perkuliahan kendaraan listrik tentang teknologi kendaraan listrik pada pertemuan ketiga ini. Untuk pertemuan ketiga ini saya akan memberikan tugas, yaitu diantaranya jenis-jenis motor DC,
kemudian perbedaan antara motor asinkron dan motor sinkron, kemudian alasan mengapa superkapasitor jauh lebih baik daripada baterai. Selanjutnya adalah bagaimana cara kerja teknologi penyimpanan energi jenis hydrogen fuel cell. Kemudian silahkan nanti jelaskan cara kerja dari dua kategori pengisian daya wireless power transfer. Nah, untuk tugasnya sudah saya upload ke Elinas beserta video dan materi PPT yang saya sampaikan ini. Jadi mahasiswa dapat mengakses Elinas pada kuliah.itny.ac.id untuk mendapatkan atau memperoleh materi-materi yang saya sampaikan beserta video dan dapat mengupload jawaban dari tugas ke Elinas. Apabila nanti ada mahasiswa yang terkendala dalam penguploadan atau submit tugas ke Elinas, nanti bisa kita bicarakan di WhatsApp group, sehingga nanti pengiriman tugasnya bisa melalui WhatsApp group ya. Mungkin itu saja perkuliahan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.